Bulan terakhir dari pengecekan 3 tahapan tadi di organ pencernaan, organ pernapasan, dan organ kekebalan, terlihat ada korelasi hubungan dengan perlambatan bobot badan itu di organ pencernaan. Dari 2 organ tadi, kekebalan tadi, bisa dikategorikan ayam ini dalam keadaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berkah. Dalam video kali ini saya sedang melakukan kontrolan di salah satu peternak kami yang mempunyai populasi 3.500 ekor di usia 25 hari. Adapun hasil pengecekan dilihat dari standar recording yang kita punyai, ayam tersebut terjadi perlambatan dari segi bobot badan kurang lebih 2 hari. Untuk mengetahui dengan pasti, sebagai data pendukung, kita bisa melakukan bedah ayam. Bisa kita lihat ada 3 bagian yang bisa dilihat. 1. Organ sistem pernapasan. 2. Organ sistem pencernaan. 3. Organ sistem kekebalan. Baiklah, kita mulai. Untuk yang pertama, organ pernapasan bisa dimulai dilihat dari hidung. Di dalam sini, di dalam kepala ada laring. Kemudian di leher ini ada trakea. Masuk ke dalam ada perbatasan namanya bronkiolus. Dari bronkiolus ini masuk ke paru-paru. Dari paru-paru udah ini dilarikan ke kantung udara. Baik, kita mulai dari bagian luar. Ini ada hidung. Untuk mengetahui apakah ayam ini lagi masalah atau tidak, kita bisa melakukan pemijitan di bagian hidung. Kalau dipijit, ini tidak ada keluar cairan, baik itu cairan bening atau warna kuning, ini bisa dikategorikan ayam ini dalam keadaan baik. Oke, selanjutnya kita cek bagian dalam dengan cara kita lakukan pemotongan ke dalam. Baik, ini ada organ laring. Nah, ini lanjutan dari hidung di luar, terus ini masuk ke organ laring udara. Nah, salah satu tanda ayam ini bermasalah biasanya terjadi peradangan. Nah, kalau kita lihat di sini, organ laringnya ini tidak ada peradangan atau tidak ada yang bintik-bintik memerah. Oke, selanjutnya dari laring tadi yang tadi masuk ke organ trakea. Nah, kita bukakan dulu seperti ini. Kita ambil bagian trakeanya dengan cara menggunting sisi sampingnya. Selanjutnya ini ada bagian organ trakea. Terus kemudian ini ada percabangan namanya bronkiolus kiri dan kanan. Nah, untuk mengetahui apakah terjadi peradangan atau tidak, kita bisa melakukan pemotongan. Nah, di perbatasan bronkiolus sama paru-paru, kemudian kita ambil dan lakukan potongan ke dalam. Setelah dipotong bagian dalamnya, kita lihat sepanjang trakea terjadi peradangan atau tidak. Kalau terjadi peradangan, ini bisa diakibatkan karena faktor dalam kandang tersebut dalam kondisi tidak baik. Bisa dikategorikan amoniak dalam kandang tersebut dalam kondisi tinggi. Tapi untuk hasil bedahan ini dikategorikan kualitas udaranya masih baik dalam kandang. Terbukti tidak ada peradangan di sepanjang trakea. Organ selanjutnya ini namanya paru-paru. Ada kiri kanan. Nah, paru-paru yang bagus, untuk suplai udara yang bagus ini bisa dibedakan dari warna. Ini termasuk warnanya bagus karena paru-parunya putih kemerah-merahan. Kalau paru-paru yang jelek itu menghitam, bahkan terjadi pengkerdilan atau atrofi, perubahan menjadi lebih kecil. Selanjutnya ini adalah organ kantung udara. Pada bedahan kali ini termasuk dalam kondisi normal. Kalau tidak normal, biasanya sekitar kantung udara ini terjadi warna yang menguning, kemudian berbuih atau berbusa. Nah, beda dengan ini terlihat transparansi, bening.
Baiklah, kesimpulan tadi pengecekan organ pernapasan hasilnya tidak terjadi masalah di organ pernapasan. Kemudian sekarang kita lakukan tahapan kedua, yaitu memeriksa organ pencernaan. Selanjutnya, untuk di organ pencernaan bisa kita simpulkan bahwa di situ kita lihat sepanjang usus, mulai usus kecil sampai usus besar, itu terdapat gelembung tipis yang transparan. Dan kedua, bentuk usus sendiri itu lebih tipis kalau kita belah dua dalam bagian dalamnya dan terlihat bergelombang. Nah, bisa disimpulkan bahwa ayam ini sedang ada masalah di bagian pencernaan. Kemudian tahap yang ketiga kita lakukan pengecekan terhadap organ kekebalan. Tahapan selanjutnya kita cek organ kekebalan. Nah, yang pertama adalah organ kekebalan ada di kelenjar timus, yang kedua di kelenjar bursal. Nah, ini yang saya tunjukkan, ini kelenjar timus dalam kondisi tidak normal karena terjadi pengecilan atau atrofi dari keadaan normal. Terlihat ini sangat kecil, sehingga bisa dikatakan ayam ini sedang melakukan perlawanan terhadap suatu virus. Selanjutnya pengecekan terhadap organ kelenjar bursal, kita lihat di sini terjadi pembengkakan dan kalau kita tekan ini ada kotoran atau cairan berwarna putih. Dan ini dikategorikan tidak normal dan ayam ini juga sedang melakukan respon terhadap suatu virus. Oke, kesimpulan terakhir dari pengecekan 3 tahapan tadi di organ pencernaan, organ pernapasan, dan organ kekebalan, terlihat ada korelasi hubungan dengan perlambatan bobot badan itu di organ pencernaan, di mana sepanjang usus kecil sampai usus besar itu terlihat ada gelembung-gelembung yang transparan, kemudian terjadi peradangan sepanjang usus, yang ketiga di sekum juga terjadi peradangan. Ini bisa disimpulkan juga sebelumnya gejala awalnya terjadi perubahan suhu dalam kandang antara siang dan malam terlalu jauh. Salah satu contoh, misal dengan suhu siang 31, malamnya suhu 26. Nah, ini terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara siang dan malam. Akibatnya apa? Ini ada hubungannya dengan organ di kekebalan. Gara-gara perubahan suhu dalam kandang antara siang dan malam, itu perbedaan terlalu jauh, itu menyebabkan ayam nafsu makannya turun. Apa yang terjadi? Sistem kekebalan tubuh pun merespon dengan ditandai tadi di timus itu terjadi perubahan dari bentuk standar atau bentuk timus yang mengecil. Yang kedua di bursal itu terjadi peradangan meskipun ukurannya tidak terlalu bengkak. Dari 2 organ tadi, kekebalan tadi, bisa dikategorikan ayam ini dalam keadaan kurang sehat. Itulah tahapan-tahapan pengecekan organ pernapasan, organ pencernaan, dan organ kekebalan dengan tujuan untuk memastikan ayam ini dalam keadaan sehat atau tidak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.